Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Harun Adabi hadir. MH Insan Kamil hadir. Sohibul Hasan hadir. Syahrul Kanzul Hasis hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, pelajaran hari ini itu tentang benda hidup dan tak hidup. Ada yang tahu di sini benda hidup dan tak hidup? Baik, kalau belum ada yang tahu, Pak Guru akan menjelaskan benda hidup dan tak hidup. Ya. Benda hidup itu segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Mereka bisa melakukan aktivitas seperti bernapas, makan, tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Dan benda tak hidup itu segala sesuatu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda tidak bisa bergerak sendiri, tidak bernapas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsangan. Nah, baik, dari penjelasan Pak Guru yang singkat tadi itu, di sini ada yang tahu contoh benda hidup? Ada? Apa? Manusia? Nice, betul. Kenapa kok bisa manusia? Kenapa? Karena bisa bernapas. Oh, karena bisa bernapas. Ya, betul. Di sini ada juga yang tahu contoh benda tak hidup. Ada. Oh ya, apa? Batu. Oh, nice, betul juga. Kenapa kok batu? Karena tidak bisa bergerak sendiri ya. Oh ya, betul. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan ciri-ciri benda hidup. Benda hidup itu yang bernapas. Makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk mengubah makanan menjadi energi. Proses ini disebut respirasi. Contoh, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, dan tumbuhan dengan stomata. Membutuhkan makanan dan air. Makanan digunakan untuk mendapatkan energi dan mendukung pertumbuhan. Air membantu proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup
mengalami pertumbuhan, yaitu bertambah besar dan berat. Mereka juga berkembang, misalnya ya, dari bayi menjadi orang dewasa. Contoh, biji menjadi pohon, anak ayam menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, yang bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak meski caranya berbeda. Hewan dan manusia bergerak aktif, sementara tumbuhan bergerak pasif. Misalnya, bunga matahari mengikuti arah matahari. Yang selanjutnya, yang berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Contoh, kucing melahirkan anak, ayam bertelur, tumbuhan berbunga lalu menghasilkan biji. Yang berikutnya itu ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup itu yang pertama, tidak bernapas. Benda tak hidup tidak memerlukan oksigen dan tidak mengalami proses respirasi. Selanjutnya, tidak tumbuh atau berkembang. Ukuran benda tak hidup tidak berubah seiring waktu kecuali mengalami kerusakan atau perubahan fisik dari luar. Selanjutnya, tidak bergerak sendiri. Benda tak hidup hanya bisa berpindah tempat jika digerakkan oleh makhluk hidup. Ya. Selanjutnya, tidak butuh makanan atau air. Karena tidak menjalankan metabolisme, benda tak hidup tidak membutuhkan nutrisi atau cairan. Selanjutnya, tidak berkembang biak. Benda tak hidup tidak memiliki kemampuan menghasilkan benda baru dengan sendirinya. Yang selanjutnya, tidak peka terhadap rangsangan. Benda tak hidup tidak bisa merespon sentuhan cahaya, panas, atau rangsangan lainnya. Itulah dari ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Ya, paham? Paham, alhamdulillah kalau paham. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Semoga kita apa yang dipelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.